Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas circular saw kayak gini. Ini emang diperuntukkan untuk mesin gerinda tangan, tapi tidak bisa dipakai langsung ya, karena kecepatan mesin ini terlalu kenceng untuk dipasangkan dengan circular saw ini. Saya dulu pernah mencobanya langsung. Pas dihidupkan terasa agak melayang gitu. Pas dipakai agak miring dikit, objek yang kita potong langsung terbang jauh ke depan. Dan baut mesin gerinda pun tambah kenceng dan susah dibuka ya. Dan itu terjadi mungkin sekitar 3 kali. Seandainya posisi objek yang kita potong posisinya kuat, kayaknya yang terlempar mesinnya. Pokoknya ngeri deh kalau nyampe terlempar dan mengenain kaki atau anggota tubuh lain kita, sungguh berbahaya. Akhirnya circular saw ini saya anggurin mungkin sekitar 5 tahunan ya. Nih sampai karatan kayak gini. Dulu sih alasan pakai kayak gini karena alasan menghemat biaya sih. Kalau bisa menghemat biaya, kenapa enggak? Tapi malah nyaris membahayakan. Dan saya memutuskan untuk tidak mencobanya lagi. Dan sekarang kita akan mencobanya lagi, tapi dengan menggunakan dimmer. Mudah-mudahan bisa normal ya pada kecepatan yang lebih rendah tentunya. Tapi sebagian orang ada yang berpendapat kalau power tool pakai dimmer akan rusak power toolnya, karena power tool kita tidak dapat menerima arus dan tegangan yang semestinya, karena tegangan akan turun tajam pada posisi power tool dilambatkan, bahkan bisa mencapai tegangan 100 volt. Dan yang seharusnya pada keadaan normal tegangannya adalah 220 volt. Jawabannya sama seperti pemakai dimmer pada lampu. Tidak semua lampu bisa pakai dimmer. Yang bisa hanya lampu pijar dan lampu LED yang murahan aja, yang biasanya tidak pakai komponen aktif seperti transistor dan IC. Untuk lebih jelasnya tentang pemakaian dimmer pada lampu bisa tonton video di atas. Begitu juga power tool ya. Sebagian motor listrik kalau diberi tegangan yang rendah akan cepat mati, karena muternya maksa ya, atau ngeden biasa, sehingga mesin cepat panas dan lama-lama lilitannya akan kebakar. Bahkan saya kalau lagi servis nemuin rumah yang listriknya rendah, biasanya menganjurkan untuk beli stapol aja, biar peralatan listrik seperti kulkas, mesin cuci, dan pompa air tidak cepat rusak. Nah, kalau begitu, power tool juga kalau kita pakai dimmer bisa rusak dong. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus tahu dulu jeroan power tool kita. Untuk motor listrik seperti gerinda dulu, kompresor kulkas, motor mesin cuci, dan motor sanyo, dalemannya seperti ini. Rotornya hanya berupa bulatan kayak gini, dan ada alur-alur untuk memiringkan arah medan magnet sehingga motor listrik berputar. Dan model motor listrik kayak ginilah yang nggak bisa diturunkan tegangan listriknya pakai dimmer, karena kalau mesin kayak gini tidak menerima suplai tegangan yang sewajarnya, akan cepat panas dan kebakar. Untuk mesin seperti ini, kalau mau dilambatkan biasanya dengan membuat gulungan-gulungan yang berbeda pada tiap kecepatannya. Dan ada juga pemakaian kapasitor yang berbeda pada tiap kecepatan seperti pada kipas angin. Sedangkan mesin gerinda rotornya kayak gini berupa armatur, dia punya lilitan sendiri, jadi jelas beda ya susunan mesinnya. Dan untuk mesin seperti ini, kalau mau dilambatkan biasanya pakai lilitan berbeda pula seperti pada mesin blender. Dan ada juga yang pakai dimmer seperti pada motor listrik atau baterai ya, yang seperti zaman sekarang inilah.
Jadi yang aman untuk pakai dimmer adalah mesin yang susunannya seperti ini. Selain mesin gerinda yang susunannya seperti ini adalah bor listrik. Mari kita coba alat ini ya. Apakah bisa normal? Kita coba pada tegangan normal dulu ya. Ini suaranya terlalu ngeri ya, ini terlalu cepat ini. Coba kita turunkan tegangannya, suaranya masih kencang. Kita coba putar lagi pada posisi paling rendah. Nah yang ini baru pas kayak ini. Kita coba motong kayu. Nah ini sukses ya, bekasnya halus. Apa karena udah tumpul mungkin ya, jadi tajamnya ketutup karat kayak gini. Jadi kesimpulannya bisa ya, dan saya pun makainya nggak ngeri kayak dulu lagi ya, ini karena kecepatannya udah diturunkan. Dan pemakaian dimmer ini pada mesin gerinda kayaknya cocok kalau buat motong kayu aja. Kalau buat motong besi, buat apa juga ya, dipelanin. Masalahnya kalau untuk motong besi pakai kecepatan tinggi juga, makannya tetap dikit-dikit ya, jadi nggak bakal membahayakan. Lain halnya kalau kita memotong pakai kayu, dimana kalau kita pas potong oleng dikit aja, nggak lurus, akan terjadi hentakan yang bisa membahayakan keselamatan kita. Jadi saran saya kalau untuk memotong kayu, kecepatan mesin gerinda wajib diturunkan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan update video dari channel ini, dan share kepada yang membutuhkan. Dan selamat menonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.